yang satu jantung sendiri, yang dua itu jantung mana itu ya, dua debaran itu. Pada waktu itu saya mencari orang yang bisa itu seperti dokter saya, ke dokter. Jadi kata dokter nggak ada penyakitnya, hanya penyakit biasa itu. Dikasih obat tapi belum sembuh-sembuh pada waktu itu. Dan saya itu minum obat itu setiap hari dari tahun 86 sampai sekarang itu. Alhamdulillah saya melihat di TV ada ada terapi kolbu Ustadz Sony itu. Saya tertarik di situ, langsung ke sini ke terapi kolbu. Terus di terapi kolbu itu saya terapi di sini oleh asisten dan Ustadz Sony. Alhamdulillah perasaan-perasaan yang dulunya itu terasa takut itu hilang. Jadi alhamdulillah sekarang terapi itu udah 5 kali atau 6 kali. Alhamdulillah badan itu alhamdulillah sehat. Penyakit saya itu banyak keluhannya, tapi yang paling saya rasakan yaitu di antara THT lah, dari sini sampai ke THT itu, terus tuh timbul sesak napas, terus sakit yang luar biasa, sakit sekali kalau lagi kambuh. Itu berjalan udah lama, kira-kira ya udah tahunan lah. Persisnya saya kurang begitu ingat. Jadi saya berobat ke dokter, udah diterapi, di scan, di apa ya udah. Di scan dokter bilang cuma virus gitu aja ya. Berobat, kasih obat sembuh, tapi selalu kumat lagi. Jadi saya tuh tiap bulan udah rutin harus berobat gitu ke dokter itu. Udah terapi ya udah, terapi di tempat lain lah gitu. Alternatif udah juga saya lakuin, dokter udah, tapi kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya pas ngeliat itu siaran TV swasta, saya lihat kok ada Pak Sony gitu. Langsung hari itu juga saya cari dan saya ketemu. Alhamdulillah saya ketemu ke tempat sini, langsung ada Pak Sony-nya, langsung ditangani. Pas mulai sekali itu terasa gitu, agak beda gitu, tapi sembuh tuh belum. Cuma agak beda, udah enak gitu, agak enak saya tuh bisa tidur. Jadi 3 kali itu cuma jarak 2 minggu. Itu udah hilang sama sekali. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil kita Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan dari rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya di hari ini Rabu 11 Mei 2011 dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan mengulas tentang penyembuhan penyakit bersama dengan Klinik Terapi Kolbu, dan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah hikmah yang membawa kesembuhan. Sudah hadir Ustadz Sony Sutrisna dan juga salah satu mantan pasien beliau yakni Ibu Rahayu. Sebelumnya kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada Ibu Rahayu juga di sore hari ini. Apa kabar Ibu, selamat sore? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Kalau sedikit mungkin memberikan sedikit gambaran kepada para pemirsa, ini keluhannya Ibu, kalau boleh diceritakan singkat saja. Oh iya, sudah 2-3 tahun ini Mbak, saya tuh mengidap kecemasan. Rasa kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, gelisah gitu. Oke, nanti mungkin bisa diceritakan lebih detailnya rasa gelisah atau cemasnya itu seperti apa, dan kemudian akhirnya diterapi di Klinik Terapi Kolbu ya Ibu Rahayu ya. Betul. Dan pemirsa, bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami menanyakan tentang keluhan ataupun penyakit Anda bisa menghubungi kami di 0215155111. Namun sebelumnya kita harus jeda sebentar, tetap bersama kami. Bersama para narasumber yang terpercaya membahas tuntas masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
ini berada di Pacific Place Jakarta. Kita diaudit oleh segala macam pihak itu Pak. Langkah-langkah konkret agar dalam waktu yang cepat. Tapi tidak disiapkan dengan infrastruktur yang begitu bijak tegas jajarannya. Menyiapkan sudah betul. Sebelumnya flyover Casablanca dan Antasari. Menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2040. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang banyak bagi gue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi tuh. Kalah mentalnya, kalah segala macam. Itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum saya lihat. Bagaimana boleh nonton TV nggak ya? Heran, tayangan seperti itu kok boleh ya? Anak-anak kan pada nonton. Di kampung semua orang kelakuannya pada aneh-aneh, Bu. Diikutin di TV. Di kota kan juga sama. Kok nggak dilarang ya? Adukan semuanya ke KPI. KPI. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga negara yang mewakili kepentingan publik di dalam penyiaran. Pemirsa cerdas, memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, masih bersama juga dengan Klinik Terapi Kolbu oleh Ustadz Sony Sutrisna. Mari kita langsung masuk ke dalam tema kita di sore hari ini adalah hikmah membawa kesembuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmah membawa kesembuhan? Langsung saja kita simak penjabaran dari Ustadz Sony Sutrisna. Silahkan Ustadz. Iya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah. Para pemirsa, kalau kita coba amati arti kata hikmah. Hikmah identik dengan sinonim dengan nilai-nilai luhur di balik sebuah kejadian yang dapat kita jadikan sebuah pelajaran. Jadi ada nilai-nilai luhur nih. Kalau ada sebuah kejadian, ada hikmahnya apa? Ada nilai-nilai luhur apa yang bisa kita petik? Nah, para pemirsa JAK TV, Al-Quran diturunkan ke muka bumi ternyata ditegaskan oleh Allah di dalam surat Yasin bahwa Al-Quran itu hanya merupakan kitab hikmah dan kitab petunjuk. Jadi Al-Quran itu kita harus sikapi sebagai sebuah kitab hikmah dan petunjuk. Jadi kenapa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu banyak sekali Allah berkisah tentang kisah-kisah kejadian. Misalkan kejadian Nabi Musa, kisah kejadian Nabi Nuh, banyak sekali dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kita harus mensikapi kitab suci Al-Quran itu untuk mengambil nilai-nilai luhur, pelajaran-pelajaran apa dari kisah kejadian itu kita bisa ambil. Jadi jangan kita jadikan atau jangan kita tempatkan Al-Quran sebagai kitab bahasa. Al-Quran bukan kitab bahasa, bukan tempat kita belajar bahasa di sana. Al-Quran adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk untuk kita menjalani kehidupan. Dan juga jangan kita tempatkan Al-Quran sebagai kitab dongeng. Ya, jadi seperti kayak kita baca komik dongeng. Wah, ini ada kisah kejadian misalkan, oh Nabi Musa terus kemudian dia belah lautan, hebat ya. Itu kita menempatkan Al-Quran hanya sebagai kitab dongeng. Bukan ya, jadi Al-Quran bukan kitab dongeng. Al-Quran juga bukan kitab bahasa. Tapi Al-Quran adalah merupakan kitab hikmah. Artinya, di balik kejadian-kejadian yang dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran tersebut, kita umat Islam khususnya diminta untuk memikirkan
nilai-nilai luhur apa di balik kejadian itu yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Agar supaya dalam menjalani kehidupan ini kita dapat lebih mudah dengan mengambil nilai-nilai luhur tadi. Banyak sekali contoh-contoh kisah-kisah di dalam kitab suci Al-Quran tadi. Misalkan bagaimana seorang, katakanlah orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak misalkan. Itu juga dikisahkan misalkan dalam kisah Nabi Nuh. Agar supaya orang tua hati-hati, jangan sampai anaknya menjadi anak yang tidak bisa dinasihatin lagi misalkan. Apa ini harus dipelajari? Kisah-kisah di dalam kisah itu, hikmah-hikmah apa yang harus diambil nilai-nilai luhurnya, agar supaya kita jangan sampai mengalami nasib seperti yang dialami oleh Nabi Nuh misalkan. Nah itulah nilai-nilai luhur. Nah itulah kita harus mensikapi Al-Quran seperti itu. Jadi jangan ditempatkan Al-Quran sebagai sebuah kitab dongeng atau kita belajar bahasa. Bukan, itu adalah merupakan kitab hikmah. Nah di samping itu Al-Quran juga merupakan kitab petunjuk. Jadi ada petunjuk-petunjuk. Jadi petunjuk itu seperti kalau kita makan di sebuah restoran, kita kan dapat petunjuk di restoran dalam daftar menu misalkan. Oh kalau ayam goreng ini harganya sekian, ini ada petunjuk. Oh kalau misalkan Coca-Cola harganya sekian. Jadi itulah disebut petunjuk. Jadi kita harus tempatkan Al-Quran seperti itu dulu. Sebab Allah menegaskan seperti itu di dalam kitab suci Al-Quran. Coba buka di dalam surat Yasin. Tidak aku turunkan Al-Quran di muka bumi ini kecuali menjadi kitab hikmah dan kitab petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Nah para pemirsa, kalau kita sudah menempatkan Al-Quran sebagai sebuah kitab hikmah dan kitab petunjuk, insya Allah kita dalam menjalani kehidupan ini kita jauh lebih rileks, Misalkan kalau misalkan kita harus bagaimana ini mensikapi sebuah rezeki, ada hikmah misalkan bagaimana korun. Kalau kita misalkan mensikapi bagaimana kita untuk supaya kita bisa mendapatkan suatu mukjizat atau kun fayakun, katakanlah kun fayakun ini bagaimana kisah kejadian kun fayakun. Ada misalkan kisah Nabi Musa, bagaimana seorang manusia yang bernama Nabi Musa dengan keadaan pada waktu terjepit lautan bisa terbelah. Ada rentetan kejadian-kejadian. Nah itu kita bisa ambil pelajaran-pelajaran itu di balik kisah tadi. Jadi jangan kita sikapi Al-Quran sebagai sebuah kitab dongeng, tapi Al-Quran adalah kitab hikmah. Nah para pemirsa, kembali lagi kalau kita sudah melihat Al-Quran sebagai sebuah kitab hikmah dan kitab petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah hidup kita akan menjadi jauh lebih enteng dan kita tidak terlalu stres menjalani kehidupan ini. Nah inilah mungkin kaitannya dengan kesembuhan atau kesehatan kita. Mudah-mudahan insya Allah. Ya Ustadz Soni, kalau seandainya diaplikasikan kepada kesembuhan terhadap berbagai macam keluhan atau penyakit yang dihadapi oleh pasien, seberapa besar sih pengaruhnya ilmu hikmah tersebut terhadap aplikasi dari kesembuhan atau keluhan dari si pasien tersebut? Ya, saya pikir itu satu pertanyaan yang baik. Jadi pada saat